Sementara itu menyusul pemeriksaan yang semakin ketat dari pihak keamanan Arab Saudi, jemaah calon haji diingatkan untuk membawa dan mengenakan identitas pengenal selama di Tanah Suci. Pemeriksaan ketat dari pemerintah Arab Saudi membuat petugas penyelenggara haji atau PPIH terus mengingatkan calon jemaah haji untuk mengenakan kartu dan gelang identitas selama berada di Tanah Suci. Calon jemaah haji diminta selalu membawa visa haji dan paspor selama di luar hotel maupun di area Masjidil Haram. Otoritas Arab Saudi juga mewajibkan setiap jemaah mengenakan smart card yang menjadi syarat untuk masuk kota Makkah dan wilayah Arab Muzna. Apabila kartu hilang, jemaah diminta langsung melapor ke petugas sektor untuk segera dilakukan penggantian. Hingga hari Jumat, tercatat jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 192.293 orang. Sementara itu mendekati puncak ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah untuk menjaga ritme ibadah. Khusus untuk jemaah risiko tinggi, untuk tidak perlu memaksakan umrah sunnah. Dan bagi jemaah yang risti, yang berisiko tinggi, agar tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah umrah sunnah yang akan mengganggu kesehatan jamaah haji Indonesia. Karena Bapak Ibu perlu ingat, jamaah haji Indonesia perlu ingat bahwa puncak haji adalah di Arafah, bukan di Tan'im ataupun di Ji'rana, tempat melaksanakan ibadah umroh. Rangkaian puncak haji dijadwalkan mulai berlangsung Jumat 14 Juni mendatang, selama 5 hari termasuk wukuf di Padang Arafah, bermalam di Musdalifah dan melontar jumrah di Mina. Tentunya ini berbeda dengan di tanah air, di mana lewat sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada 17 Juni 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan. Mendekati Hari Raya Idul Adha, pemeriksaan kesehatan hewan kurban gencar dilakukan di sejumlah daerah. Di Serang, Banten misalnya, sejumlah lapak penjual hewan kurban didatangi petugas untuk memeriksa kondisi hewan. Seminggu lebih menjelang Idul Adha, pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama petugas dari Polres Serang, Banten melakukan pemeriksaan kondisi hewan kurban di lapak-lapak di beberapa kawasan pada Jumat pagi. Baik sapi, kambing, dan domba harus dipastikan dalam kondisi layak dan sehat saat dijual ke masyarakat. Pemeriksaan kesehatan hingga administrasi memang rutin diadakan setiap tahun demi mengantisipasi kasus PMK dan LSD pada hewan. Tim DKPP Kabupaten Serang mewajibkan pedagang untuk memiliki surat keterangan sehat untuk hewan yang dijual dari luar Banten. Sementara dari Solo, Jawa Tengah, sapi-sapi warga ini sengaja dilepas liarkan di tempat pembuangan akhir Putri Cempo. Mirisnya, hewan herbivora itu malah memakan sisa makanan hingga sampah rumah tangga. Kondisi ini membuat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Solo meningkatkan pengawasan kepada penjual sapi. Itu kan tetap walaupun tidak kondisi Idul Adha kan untuk tetap kesehatan, vaksinasi kan tetap dilaksanakan. Ya. Tapi kalau untuk itu apakah nanti jadi korban atau tidak kan tergantung dari masyarakat. Masyarakat diimbau untuk cermat memilih dan membeli hewan kurban menjelang Idul Adha mendatang. Tim Liputan melaporkan.